Pemirsa, Pupuk Indonesia melakukan digitalisasi mulai dari produksi, distribusi, hingga penyaluran sampai di tiap kios seluruh Indonesia. Lebih dari 26.000 kios sudah terapkan aplikasi digital tembus pupuk bersubsidi, mudahkan para petani. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan. Indonesia sendiri memiliki potensi pertanian yang besar dan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangannya. Mendorong produktivitas tanaman pangan nasional, salah satu upayanya adalah menjaga ketersediaan dan aksesibilitas bagi para petani. Lantas, apakah pupuk bersubsidi sudah tepat sasaran? Pupuk subsidi diberikan pada semua petani, termasuk petani lembaga masyarakat desa hutan. Petani yang berhak mendapat pupuk subsidi harus memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, tergabung dalam kelompok tani, dan menyusun ERDKK, elektronik definitif kebutuhan kelompok. Tahun 2025, alokasi subsidi pupuk yang diberikan pemerintah sebanyak 9,5 juta ton. Mulai 1 Januari 2025 pun, petani sudah bisa membeli pupuk dengan harga HET yang ditetapkan pemerintah. Sementara pupuk subsidi 2025 diberikan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, kopi, dan singkong. Kontribusi pupuk Indonesia tidak hanya terbatas pada produksi pupuk, melainkan juga pada inovasi, digitalisasi, dan komitmen untuk berkelanjutan. Di lahan pertanian seperti ini, pendistribusian pupuk yang tepat menjadi faktor penunjang utama untuk menghasilkan hasil panen yang berkualitas bagi para petani. Mudah dan lebih efektif gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita, itu sudah didaftarkan dahulu oleh penyuluh pertanian. Area kita sudah di plotting berapa luasnya, nanti daftarkan di pemerintah, Dinas Pertanian. Jadi enak, kita udah jatah kita tidak diganggu oleh orang lain gitu. Penggunaan aplikasi iPubers di kios mempermudah petani menembus pupuk bersubsidi. Pemilik kios pupuk dapat langsung melakukan verifikasi data KTP petani secara real time. Dengan inovasi ini, petani tak lagi kesulitan, serta pemilik kios pun dimudahkan. Sementara manfaat lain bagi pemerintah dapat meminimalisir risiko penyimpangan atau pupuk diterima orang yang tidak berhak. Data penerima dapat diverifikasi dengan lebih akurat dengan meningkatkan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Manfaatnya ya lebih ke tepat sasaran, terus juga kuota yang ada yang tersedia juga terserap lebih cepat gitu, sesuai dengan musim tanam yang berjalan. Kita tidak perlu mencari-cari si petani ada di kelompok mana. Kita dengan menginput nama petani saja sudah muncul di aplikasi itu. Pengawasan itu sudah kami lakukan secara efektif menggunakan digitalisasi, mulai dari produksi, distribusi, penjualan, sampai penyaluran ke tingkat kios yang bisa kita pantau secara real time dan secara digital. Ini menjadi penting atau menjadi inovasi kami di Pupuk Indonesia. Dengan adanya inovasi digital, kendala pendistribusian pupuk subsidi seperti keterlambatan pengiriman dan potensi penyalahgunaan dapat dideteksi dini. Penerapan teknologi ini pun menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pupuk tersedia tepat waktu, tepat sasaran. Petani Indonesia semakin makmur dan ketahanan pangan terwujud. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura, Jaga Samsa melaporkan.